Dengan didampingi pengurus DPP partai, pengunggah pertama foto ijazah Presiden Joko Widodo selain diminta keterangan, Dian Sandi juga memberikan flash disk berisikan foto dan tangkapan layar terkait ijazah Joko Widodo ke penyidik. Pemeriksaan kali ini merupakan langkah atau bagian upaya penyidik kepolisian untuk melengkapi berkas perkara sebelum nantinya diserahkan kembali ke pihak kejaksaan. Sebelum Dian Sandi, Presiden ke-7 Joko Widodo juga diperiksa kembali terkait tudingan kasus ijazah palsu di Polresta Solo pada 11 Februari silam. Ini untuk pemenuhan P19. Berarti tadi diperiksa lagi? Tadi saya diperiksa lagi, materi pemeriksaannya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja mungkin ada penambahan, lebih pendalaman terkait pertemuan saya dengan Pak Rismond dan Roy Suryo. Mas, mungkin bisa dijelaskan materi yang didalami soal pertemuan itu apa sih, Mas? Pertemuan saya pertama dengan Pak Roy Suryo dulu yang didalami ketika saya pertama kali bertemu secara langsung ya dengan Pak Roy Suryo dan Pak Rismond itu aja sebenarnya yang digali, tetapi pada prinsipnya kan sebenarnya semua itu sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada keterangan baru yang saya tambahkan, hanya saja sifatnya ini hanya pendalaman. Menarik. Ini idola saya ini baru muncul lagi, Dian Sandi Utama. Inilah yang seru di awal kekisruhan ijazah ini. Ditanya bahwa benar nggak itu file yang diupload itu dari ijazah asli Pak Jokowi. Itu kan kemarin yang diperjelas ya. Karena yang menjadi objek yang diteliti mereka, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa itu. Nah, kita nggak tahu apa saja dan pembicaraan apa saja di antara mereka kan. Tapi yang pasti saudara, kasus ini menyita perhatian publik. Kalau tidak salah ya, nanti Anda juga cari sendiri, ada penelitian atau survei yang kemudian kasus ijazah ini merupakan kasus yang paling tinggi ya, menjadi yang paling tinggi persentasenya semenjak kasus-kasus hukum ini, misalkan ya bermunculan kasus-kasus yang hebat-hebatan itu, yang luar biasa kasus hukum itu, lebih tinggi persentase kasus ijazah ini publik yang yang menyimaknya begitu ya, persentase tingkat perhatian publik kira-kira begitu. Kenapa? Ya karena ini berkaitan dengan Pak Jokowi, yang dimana beliau adalah mantan presiden ke-7 kan. Apa yang harus menjadi fokus daripada kasus ini? Kalau saya, ya ini sudah bukan terlanjur, ini karena sudah proses berjalan sampai seperti hari ini, maka memang harus selesai, harus tuntas. Harus ada kejelasan, kepastian. Kejelasan dan kepastian ini yang ditunggu publik. Kejelasan itu adalah benar-benar jelas, terang benderang, dan kepastian ini apa yang disampaikan selama ini, baik itu pihak RRT yang menyampaikan begini dan begini, harus ada kepastian yang jelas ya soal data-data informasinya. Misalkan mereka Roy Suryo mengatakan begini, itu harus dijawab dengan kejelasan dan kepastian supaya jelas, terang benderang kan. Nah, apakah publik mempercayai mereka Roy Suryo, Rismond, Tifa? Iya. Apakah semuanya publik? Belum tentu. Karena ini berkaitan dengan tingkat pemahaman kita masing-masing. Contoh, tidak semua kita mengerti dan paham apa yang dimaksudkan oleh mereka Rismond. Apalagi sudah membawa istilah forensik, digital forensik. Tetapi dengan adanya kasus ini, kita akhirnya mendapatkan lagi informasi-informasi tentang apa itu forensik, apa itu digital forensik kan. Artinya ada manfaat. Ada tambahan ilmu pengetahuan untuk publik. Termasuk istilah-istilah hukum nih sekarang ini kan.
Dulu mana ada kita mau tahu istilah-istilah hukum apalah segala macam itu, alat bukti, pembuktian. Nah, media sosial pada akhirnya menjadi ruang untuk kemudian masyarakat, kita sebagai publik mendapatkan ya asupan-asupan tambahan informasi dan itu ilmu pengetahuan. Baik itu yang berkaitan dengan ijazah ini termasuk hal-hal yang dibahasakan oleh para pakar, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ya, itu saudara dan sahabat sekalian. Maka saya kira kasus ini yang harus menjadi poin inti dan utamanya itu tadi, kepastian dan kejelasan. Lalu soal ijazah palsu, siapapun di negeri ini tak boleh ada orang yang bisa menggunakan ijazah palsu dan penggunaannya itu sama dengan yang ijazah asli, tak boleh. Kalau hanya dia pakai ijazah mungkin hanya dia pajang di rumahnya, ya silakan aja. Tapi pada saat dia gunakan sebagaimana penggunaan ijazah asli, oh, bagi saya ancaman serius bagi negeri ini. Saya melihat ya perkembangan terkini dengan kondisi dan situasi keadaan bangsa dan negara kita. Misalnya nih, kita lihat banyaknya koruptor-koruptor itu. Saya kok jadi curiga dan menduga gitu. Mereka yang kemudian korupsi-korupsi ini, jangan-jangan begitu. Walaupun tidak semuanya, adalah orang-orang yang dulu dengan tidak memenuhi standar syarat yang betul-betul sesuai dengan standar yang ada. Standarisasinya tidak sesuai. Misal, ini saya berdasarkan apa yang disampaikan mantan Kemenpan RB Pak Yudi Krisnandi, yang kemudian di era beliau keluarlah peraturan ya dari Kemenpan RB agar dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap seluruh instansi institusi pemerintahan, ASN, TNI dan Polri. Tapi kan setelah itu nggak lama diresapel. Diresapel, saudara. Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh beliau, ya saya membacanya, ya tak mungkin juga lah ya yang menjadi keyakinan beliau sendiri akan disampaikan kepada publik. Karena ada hal-hal yang diyakini tapi sulit untuk disertakan dengan bukti. Tapi pernyataan beliau bahwa pada saat itu tidak ada sedikit pun kecurigaan terhadap Pak Jokowi, menduga, ya dugaan-dugaan, itu saya kira penyampaian yang profesional, ya penyampaian seseorang yang memang berilmu, Pak. Bahwa beliau mengatakan tidak ada mau ke sana. Murni. Karena apa ditemukannya suatu kejadian, ada seseorang yang menurut beliau cerita itu, mungkin Anda juga sudah nonton, sudah simak, yang mengikuti seleksi untuk jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan pusat ya, jajaran institusi di pusat sana. Lalu ditemukan ada ijazah S3 doktor yang ternyata itu sudah nggak ada kampusnya, pokoknya kampus ijazah abal-abal lah. Dari situlah kemudian menjadi sebab musababnya dikeluarkannya peraturan Kemenpan RB untuk dilakukan pengecekan terhadap seluruh ya. Bahkan beliau pernyataannya luar biasa, ya kan? Apa pernyataan beliau soal bahwa pengecekan Kemenpan RB tadi dikeluarkan surat keputusan itu untuk mengecek ASN, TNI, Polri? Juga beliau berpendapat ya, berbahaya ijazah palsu ini. Misalkan orang mau masuk PNS dengan ijazah palsu kan bahaya. Karena orang yang menggunakan ijazah palsu ini menurut saya adalah manusia yang sudah moralnya rusak. Ya, sudah mental korup dia ada. Pada saat dia bisa masuk dengan mental korup ini, oh dia akan manfaatkan segala sesuatu dan keadaan, situasi, kondisi ya di dalam dunia pekerjaan dia, misalnya dia sebagai ASN untuk keuntungan semata, Pak. Karena moralnya rusak. Dan dia sudah akan berkeyakinan, oh ternyata di negara ini saya saja pakai ijazah palsu bisa PNS kok, bisa ASN. Berarti yang penting kita bisa baku atur semuanya. Rusak negeri ini. Nah, ini yang harus menjadi poin utama di dalam keadaan dan situasi kita saat ini. Jadi saya, saudara, fokusnya ke sana. Saya berharap terhadap pemimpin negeri ini agar ini jangan dianggap persoalan yang sederhana saja. Karena kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan yang ada oknum anggota DPRD ya di salah satu kabupaten di Indonesia ini, nanti Anda cek juga,
Bahkan dia menggunakan ijazah orang yang sudah meninggal dunia, Pak, sudah almarhum. Kan parah itu. Itu tadi, ijazah bukan hanya sekedar selembar kertas biasa. Tapi di sana ada proses kejujuran, ada proses penempaan dan tempaan diri manusia, ada tangisan orang tua di sana yang menanggung anaknya, membiayai anaknya. Lalu tiba-tiba pada saat dia menggunakan ijazah itu untuk sebagai manhaj yang sebagai orang yang berijazah disalib dengan yang palsu-palsu ini, kan bagaimana ceritanya? Keadilan sosial kita langgar tuh, sila kelima Pancasila. Kedua, kita hanya akan menemukan orang-orang yang menduduki posisi-posisi dalam mengambil keputusan kebijakan untuk masyarakat luas, ternyata dia tidak punya dasar ilmu dan pengetahuan sama sekali. Ngaco kan, kacau kan urusannya. Berarti menyangkut soal situasi bernegara juga nih. Tidak boleh dianggap hal yang sederhana saja atau disepelekan. Itu tanggapan dan pendapat saya, saudara. Soal tadi Dian Sandi Utama dimintai lagi keterangan, itu nanti kita tunggu. Bagaimana nanti hasilnya ini. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara dan sahabat sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih juga kepada saudara yang sudah mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.